Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Saya akan membuat video untuk pengajaran mata kuliah kita. Mengingat saat ini kita harus belajar melalui daring karena pandemik. Semoga semua ini segera berlalu dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep pengajaran mikro. Ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi adalah seni atau keterampilan dalam mengajar. Kemudian yang kedua, kepribadian. Caranya dalam kepribadian ini ada ramah, santun, toleran, dan peduli. Kemudian yang ketiga, profesional. Jadi seorang guru harus profesional dalam mengajar, dalam mendidik siswanya, ataupun mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang guru yang lain. Kemudian yang keempat adalah sosial. Jadi bukan hanya berhubungan dengan siswa, tapi juga hubungan dengan atasan, dengan sesama guru, bahkan dengan masyarakat. Kompetensi mata kuliah mikro, mahasiswa akan mengenal konsep dasar pengajaran mikro, mengenal komponen keterampilan dasar mengajar, mengenal mekanisme pelaksanaan pengajaran mikro, dan mengenal penilaian pengajaran mikro. Jadi nanti akan dibicarakan mengenai 4 hal ini hingga Anda tahu apa saja yang akan dinilai untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam mata kuliah PPL 1 ini. Pengertian pengajaran mikro itu sendiri yaitu pengajaran yang dimikrokan atau dibatasi dalam hal jumlah siswa. Jadi karena ini mikro, jadi kelas kecil, jadi jumlah siswanya juga terbatas ya. Kemudian kompetensi atau subkompetensi, yakni materi yang akan disajikan, yang akan diajarkan. Kemudian waktu penyajian juga akan dibatasi ya. Jadi Anda harus bisa nantinya untuk memanage waktu. Berapa menit waktu pembukaan, berapa menit waktu mengisi materi, dan berapa menit untuk penutupan dan yang lain. Kemudian keterampilan yang dilatihkan. Jadi ini berhubungan dengan pedagogik tadi. Anda sebagai seorang calon guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar sehingga siswa menjadi senang. Mereka belajar tapi menyenangkan gitu ya. Memikrokan dengan asumsi. Pengajaran yang kompleks mudah dilaksanakan bila dikuasai komponen satu persatu. Perhatian dapat terfokus pada pembinaan tertentu, mudah diobservasi dan mudah diberi umpan balik. Asumsinya kalau Anda sudah mengikuti kelas mikro, maka 3 hal ini yang dapat Anda kuasai. Jadi lebih intens gitu ya sebelum Anda terjun ke kelas besar. Tujuan dan manfaat pengajaran mikro. Tujuan membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas dan mengajar terpadu dan utuh. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa, peka fenomena dalam PBM. PBM itu proses belajar mengajar ketika menjadi kolaborator, kemudian lebih siap praktek proses belajar mengajar, dapat refleksi atas kompetensi mengajar, kemudian lebih tahu profil guru tentang kependidikan. Jadi diharapkan dalam mengikuti mata kuliah ini Anda lebih tahu seorang guru itu hakikatnya seperti apa.
bahwa sebenarnya guru tidak hanya mengajar dan menguasai materi, tapi juga mendidik, karena nanti juga ada seninya, ada caranya, bagaimana prosesnya. Nah, ini akan kita bicarakan nanti ya. Yang berikutnya adalah penampilan guru. Fisik, fisiologis menarik. Jadi seorang guru itu harus menarik, setidaknya rapi ya penampilannya ya. Tidak harus kalau yang cewek make upnya harus full gitu ya, full make up. Kemudian yang laki-laki harus menggunakan jas, menggunakan baju-baju yang branded. Bukan seperti itu. Yang dimaksud menarik di sini adalah rapi, enak dipandang. Jika yang perempuan mengenakan jilbab, jilbabnya harus rapi. Begitu juga yang laki-laki harus bersisir ya. Kalau perlu menggunakan yang biasanya anak zaman now katakan itu, semacam minyak rambut gitu ya. Kemudian gerak, suara, kontak, diam. Nah, ini bagaimana geraknya, gerak-geraknya itu juga harus dimainkan. Jadi jangan kaku ya. Suaranya harus lantang, bisa lembut juga. Yang penting ada permainan nadanya. Kemudian kontak dengan siswa dan kapan Anda harus diam gitu ya. Perwujudan, cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen mengajar, dan penguasaan kompetensi. Ya, itu tadi. Pakaiannya harus rapi, sikapnya juga harus santun, karena kita sebagai seorang guru menjadi tauladan bagi siswa. Siswa akan mengikuti apapun yang ada di diri seorang guru. Kemudian cara berbicaranya pun harus menggunakan bahasa yang santun dan yang baik, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Cara bertindak harus menjadi contoh, dan keterampilan berkomunikasi pun juga harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi bagaimana kapan saatnya harus mendengar, kapan saatnya harus berbicara, dan bagaimana mengontrol emosi ketika ada siswa yang membuat ulah seperti itu. Kemudian penguasaan komponen mengajar ini harus dimiliki. Jadi materi apapun yang Anda sampaikan, kalau bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum mengajar. Kalau bisa 1 hari sebelumnya. Bahkan ada yang seminggu sebelumnya dipelajari terlebih dahulu agar menguasai, dan penguasaan kompetensi. Peranan guru di dalam kelas membuat siswa belajar. Ya, yang pertama ini membuat siswa belajar. Siswa di dalam kelas, apalagi apabila Anda sebagai guru SD atau MI, kadang-kala siswa di dalam kelas itu lebih memilih untuk bermain-main. Nah, di sini seni sebagai seorang guru itu harus dimainkan. Bagaimana caranya pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa fokus dalam belajar, tapi mereka belajar serasa bermain gitu ya. Kemudian sebagai fasilitator, guru harus menjadi fasilitator ya, fasilitator yang baik. Sebagai pengelola kelas, nah, kapan waktunya kelas untuk berdiskusi, kapan waktunya kelas untuk aktif dan diam. Nah, ini guru sebagai pengelola. Sebagai organisator ya, yang mengordinasi kelas, karena guru ini adalah sebagai sutradara. Kadang-kala menjadi aktris ketika ngomong di depan, dan jadi sutradara ketika menugasi siswa, mengajak siswa untuk lebih aktif. Nah, ini organisator. Sebagai motivator ya, guru harus memiliki keterampilan untuk menjadi motivator. Kenapa? Karena semangat siswa harus ditingkatkan setiap harinya. Karena kadang siswa itu kalau
ada masalah di rumah, atau masalah dengan temannya, atau masalah karena tidak paham dengan materi, karena tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, akhirnya malas, aras-arasen gitu bahasa Jawanya, malas untuk belajar. Nah, ini guru harus menyemangati. Nah, kamu pasti bisa, kamu pasti sukses gitu. Kemudian sebagai klarifikator, jadi guru harus mengklarifikasi apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dalam pembelajaran atau kesalahan sikap. Nah, ini guru harus membenarkan. Sebagai evaluator, guru yang baik adalah guru yang memahami setiap anak didiknya. Jadi guru tahu mana siswa yang bisa, mana yang belum bisa, mana yang perlu memiliki perhatian khusus. Nah, di sini peran guru sangat dibutuhkan. Jadi guru harus mengevaluasi, bahkan menilai ya, mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu perbaikan. Komponen keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang calon guru yang pertama adalah membuka pelajaran. Membuka pelajaran di sini adalah bisa dengan salam ya, dengan ucapan semangat, dengan motivasi. Ini membuka pelajaran. Bahkan kalau dalam bahasa pidato itu ada yang namanya mukaddimah. Jadi pengantar. Guru harus terampil memberikan pengantar. Misalkan saja Anda mengajar puisi saat itu, materi tentang puisi. Bisa jadi setelah salam Anda membacakan puisi, langsung membacakan puisi. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, di depan, di awal pelajaran Anda tiba-tiba sudah membacakan puisi. Nah, ini kan sebagai stimulus bagi siswa. Loh, ngapain sih bapak atau ibu guru ini baca puisi? Nah, ini kan pengantar sebenarnya. Akhirnya mereka tahu bahwa kita hari ini adalah sedang belajar membaca puisi yang baik, dan dicontohkan di awal tadi adalah pembacaan puisi yang baik. Nah, kemudian memberi penguatan. Memberi penguatan di sini bisa dengan cara sentuhan ya. Apabila ada siswa yang menjawab dengan benar pertanyaan dari seorang guru, kemudian diberi tepuk tangan ataupun memberi penghargaan berupa hadiah, atau mungkin hanya sebuah sentuhan, misalnya menyentuh pundak, maksudnya di sini ya, bagus sekali nak, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bentuk penguatan, pemberian penguatan. Ini juga mempengaruhi psikologi siswa agar mereka semakin bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian media pembelajaran. Guru harus kreatif dalam membuat media pembelajaran. Jadi media pembelajaran apapun yang berhubungan dengan materi yang sedang disampaikan saat itu ya, tidak harus media yang memiliki modal besar. Yang ada di sekitar kita pun bisa menjadi media ya. Bahkan misalkan saat itu Anda sedang mengajar mata pelajaran seni misalnya, nah Anda bisa menunjukkan langsung media lukis ya, ataupun media gambar atau alam sekitar kita yang bisa menjadi objek menggambar itu seperti apa. Nah, ini termasuk media juga. Kemudian mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi. Variasi di sini bisa mengadakan permainan di dalam kelas, bisa mengadakan kuis, bisa juga membentuk kelompok diskusi. Nah, itu variasi. Bagaimana seorang guru memberikan variasi dalam belajar sehingga siswa tidak jenuh. Kemudian membimbing diskusi. Nah, kadangkala apalagi jika siswa kita masih
tergolong anak-anak, misalkan usia SD, biasanya saat disuruh ditugasi berdiskusi mereka malah ngomong sendiri ya, ataupun malah bermain ke sana kemari, bahkan apa yang didiskusikan itu tidak nyambung dengan bahan materi. Nah, di sini peran guru dibutuhkan. Jadi guru harus membimbing, mengajari bagaimana cara berdiskusi yang benar. Kemudian mengelola kelas ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, guru bisa menjadi aktris ketika tampil di dalam kelas, ketika mempresentasikan materi, tapi juga bisa menjadi sutradara apabila misalnya harus ada peran dari siswa untuk aktif, untuk praktek dalam pembelajaran. Nah, ini dimaksudkan dalam bagaimana guru bisa mengelola kelas. Kemudian bertanya. Keterampilan bertanya juga dibutuhkan. Kenapa? Misalkan saja setelah di akhir pembelajaran, guru harus memberikan pertanyaan kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Nah, di sini agar guru mengetahui bagian mana yang sudah dikuasai siswa, bagaimana yang belum dipahami oleh siswa. Nah, ini harus ataupun siapa yang sudah paham dan siapa yang belum. Nah, itu harus ada pertanyaan ya. Ada keterampilan bertanya. Kemudian mengevaluasi di sini jangan lupa di akhir pembelajaran guru harus memberikan evaluasi bisa berupa kesimpulan. Nah, bagaimana guru memberi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang apa, kemudian peran siswa saat ini sudah sangat bagus, semangatnya sudah sangat bagus. Nah, itu bisa diungkapkan di akhir belum penutup ya. Nah, terakhir ini penutup ini bisa setelah mengevaluasi langsung sudah menutup pembelajaran dengan salam misalnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai keterampilan tadi. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran kita harus mengetahui ya, di dalamnya harus mencakup tujuan. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Misalnya siswa hari ini harus bisa menghitung dengan benar, misalnya dengan cepat, misalnya seperti itu. Kemudian menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi ini tidak apa-apa guru menyebutkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pelajaran hari ini, misalnya seperti itu. Jadi siswa tidak sudah ada pandangan, oh hari ini saya akan belajar tentang ini, nah, apa yang harus saya kuasai, apa yang harus saya kerjakan, seperti itu. Kemudian menimbulkan perhatian. Tujuan dari membuka pelajaran itu salah satunya juga untuk menimbulkan perhatian, karena ketika guru baru masuk ke kelas itu kadang siswa itu masih belum siap dalam menerima pembelajaran. Nah, bisa jadi ada masalah di luar kelas atau mungkin di dalam kelas. Nah, setelah guru masuk dengan memberikan pembukaan ya, membuka pelajaran, nah itu akan memberi perhatian kepada siswa bahwa siswa harus fokus memperhatikan guru di depan kelas. Kemudian mengajak berpikir. Nah, di sini sudah mulai masuk kepada tahap menyentuh materi ya, karena siswa diajak untuk berpikir, untuk konsentrasi gitu ya. Komponennya menarik perhatian siswa ya, agar memperhatikan guru, kemudian membangkitkan motivasi dalam belajar, karena mungkin ada di jam pertama ya, masih baru bangun tidur, kadangkala ada siswa yang bangunnya siang. Nah, itu kadang motivasinya masih kurang, masih belum gendep bahasa Jawanya ya. Jadi kalau sudah
dilakukan pembukaan yang baik akan membangkitkan motivasi. Bisa jadi di awal pembukaan itu apabila Anda seorang guru SD atau MI, bisa di pembukaan mengajak siswa bernyanyi, mengajak siswa berdoa, mungkin itu malah lebih bagus. Kemudian memberikan acuan. Acuannya patokan hari ini siswa harus melakukan hal apa. Kemudian membuat kaitan maksudnya misalkan itu tadi, jika guru baru datang sudah tiba-tiba membaca dan diawali dengan membaca puisi. Nah, itu di pembukaan ya, ini guru juga mengaitkan, jadi anak-anak, saya membaca puisi tadi itu ada maksudnya loh. Maksudnya adalah karena itu berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini untuk belajar mengenai membaca puisi yang benar, misalnya seperti itu. Jadi membuat kaitan. Kemudian keterampilan menjelaskan. Nah, tujuannya yang pertama memahami pertanyaan mengapa. Jadi ketika dalam pembelajaran ya, guru bisa diketahui betul-betul memahami materi apabila ada pertanyaan mengapa, dia mudah menjawab. Ya, tentunya mengapa yang berhubungan dengan materi. Kemudian menolong memahami hukum, dalil, dan prinsip. Menolong memahami hukum, dalil, juga prinsip. Jadi ini paham dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang dimaksud ya. Kemudian mendapatkan umpan balik dari siswa, bisa jadi ada pertanyaan ataupun sanggahan jika siswanya kritis ya. Kemudian menolong menghayati proses bernalar. Nah, dari keterampilan menjelaskan ini, guru harus bisa membuat siswa menghayati dan menalar mata pelajaran atau materi yang sedang dihadapi. Prinsipnya, pada awal, tengah, dan akhir relevan dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini maksudnya. Materi yang disampaikan itu relevan dengan kompetensi yang akan dicapai, yang telah disebutkan di awal tadi, di tujuan ya, di pembukaan itu relevan dengan kompetensinya. Di awal, tengah, dan akhir harus sesuai dengan pencapaian kompetensi. Kemudian bermakna. Nah, kalau bisa materi yang Anda sampaikan itu jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, yang sedang-sedang saja. Jikapun terlalu sedikit, tidak apa-apa, namun harus bermakna. Terlalu banyak juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai membuat siswa bingung, malah terbebani hari itu. Nah, kalau masih bisa dibagi materinya, bisa diberikan di pertemuan berikutnya gitu. Kemudian sesuai dengan kesanggupan siswa. Nah, seorang guru harus tahu kemampuan siswa seperti apa. Jadi jangan sampai siswanya misalnya masih terlalu dini, jadi terlalu banyak menerima materi. Begitu juga kalau misalnya siswanya sudah banyak tahu, kemudian memberikan materi yang sangat ringan gitu. Jadi harus mengetahui karakter dari siswa-siswanya. Keterampilan mengelola kelas. Ya, itu tujuannya mengembangkan tanggung jawab, siswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib, menimbulkan rasa berkewajiban, siswa melibatkan diri dalam tugas, bagi guru mengembangkan keterampilan penyajian, sadar akan kebutuhan siswa, memberi respon efektif terhadap siswa. Nah, ini adalah tujuan dari keterampilan mengelola kelas. Nah, ini bisa dipahami ya, sudah sangat jelas di PowerPoint. Kemudian komponen pengelolaan kelas. Nah, dalam mengelola kelas kita harus memiliki sikap tanggap,
kemudian membagi perhatian, memusatkan perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, memberi teguran apabila ada salah dari siswa, memberi penguatan. Nah, ini yang dimaksud penguatan tadi, bisa memberi apresiasi dari apa yang telah dicapai oleh siswa, kemudian menimbulkan laju belajar. Jadi laju belajar di sini maksudnya kecepatan dalam belajar, harus perlahan ataupun harus dipercepat. Nah, ini saya disesuaikan dengan karakter siswa. Kemudian mengkolaborasi belajar siswa. Jadi mengkolaborasi yang dimaksudkan adalah menggabungkan bagaimana belajar siswa antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Itu bisa jadi dengan cara diskusi, itu salah satunya. Keterampilan bertanya tujuannya membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Nah, memberikan pertanyaan itu agar siswa itu memiliki rasa ingin tahu, mendiagnosis kesulitan khusus. Nah, ini bisa jadi keterampilan bertanya itu juga diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, gitu ya. Mungkin ada yang tidak paham, silakan. Nah, itu kan termasuk bertanya juga. Kemudian mengembangkan keaktifan belajar siswa. Nah, dengan ada keterampilan bertanya, terlebih jika waktunya mencukupi untuk bertanya pada satu persatu siswa, apabila mencukupi ya waktunya, itu malah lebih bagus. Jadi siswa merasa diperhatikan gitu. Jadi mereka jadi lebih aktif. Setidaknya mereka bisa belajar menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian memberi kesempatan asimilasi informasi, ya, mendorong mengemukakan pendapat, menguji dan mengukur penguasaan materi. Komponen teknik bertanya. Pertanyaan harus jelas dan singkat. Kemudian memberi acuan juga, jadi menghubungkan dengan materi yang sudah disampaikan. Pemusatan perhatian, pemindahan giliran. Nah, ini pemindahan giliran yang dimaksud adalah misalkan bertanya kepada A, B. Nah, itu digilirkan dari yang mana terlebih dahulu, ya. Kemudian penyebaran, ya. Bertanya itu tidak harus satu persatu siswa. Apabila tidak mencukupi, penyebaran ini maksudnya bisa jadi untuk bagian kelompok sebelah kiri siapa yang bertanya, kelompok sebelah kanan siapa yang bertanya. Nah, itu penyebaran maksudnya. Kemudian memberi waktu berpikir, ya, memberi waktu berpikir untuk siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian pemberian tuntunan. Apabila ada jawaban dari siswa yang salah, bisa diberikan tuntunan, atau mungkin guru memberikan stimulus terlebih dahulu agar siswa dapat menjawab pertanyaannya. Keterampilan bertanya, ini kelanjutan ya. Tujuannya mengembangkan kemampuan siswa mengolah informasi, meningkatkan kemampuan bertanya siswa, mendorong siswa mengembangkan ide, dan memberikan kesempatan sukses. Maksudnya sukses di sini sukses dalam belajar. Prinsipnya memberi waktu berpikir, sama seperti tadi ya. Pertanyaan dimulai dari rendah ke tinggi, dari konkret ke abstrak. Jadi pertanyaannya dimulai dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Nah, apabila menjawab pertanyaan mudah siswa sudah mampu, berarti kita lebih tingkatkan lagi kualitas pertanyaannya. Kemudian menilai pertanyaan pokok. Intinya pertanyaan pokok ini pertanyaan yang sudah menjadi kompetensi yang harus diketahui siswa dalam materi tersebut. Keterampilan menutup pelajaran. Tujuannya mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Nah, komponennya meninjau kembali dengan rangkuman atau ringkasan. Masuk ke evaluasi tadi juga ya. Jadi evaluasi bisa juga masuk dalam menutup pelajaran, karena kita seorang guru harus memberikan kesimpulan di akhir atau berupa ringkasan di akhir pelajaran. Nah, ini dalam
penutupan ya ini ya. Kemudian evaluasi dengan demo, ekspresi, pendapat, bahkan soal tertulis. Nah, ini bukan hanya ucapan tapi bisa juga menggunakan soal tertulis ya. Mekanisme pelaksanaan pengajaran mikro. Pengajaran mikro lebih ditekankan dengan pendekatan pelatihan. Jadi seandainya kita bisa bertatap muka langsung, sebenarnya sekitar 80% dari pertemuan kita ini adalah berlatih mengajar, praktik ya. Namun kita nanti bisa gunakan dengan cara praktek belajar membuat video gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa bisa membuat video mengajar nanti. Kemudian pelaksanaan meliputi orientasi atau pembekalan. Pembekalan yang dimaksud ya pengantar-pengantar ini, bagaimana Anda bisa memahami konsep pengajaran. Kemudian persiapan tentunya Anda harus mempersiapkan materi, RPS, RPP ya, perangkat pembelajaran, silabus dan yang lain. Nah, itu harus dipersiapkan, bahkan media ya. Latihan presentasi pengajaran per komponen. Nah, nantinya kita akan berlatih ya. Kemudian latihan presentasi mengajar terpadu. Jadi kita bagi waktu nantinya, membagi waktu bagi kapan untuk presentasi pengajaran per komponen dan juga terpadu. Persiapan dalam mengajar, yang pertama menyusun satuan pelajaran. Nah, ini satuan pelajaran atau SP di sini yang dimaksud tadi RPP itu ya, rencana pembelajaran. Kemudian menyusun atau menyiapkan materi pokok. Jadi materinya terus Anda kuasai dan harus disiapkan. Kemudian menyusun media pembelajaran. Anda akan memiliki nilai plus apabila pengajaran Anda medianya siap, medianya lengkap. Nah, evaluasi pengajaran mikro. Tujuannya menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dalam pengajaran mikro meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan aspek yang dievaluasi adalah persiapan, ya, jangan lupa disiapkan materinya, perangkat pembelajarannya, medianya, kemudian peran serta, ya, peran serta Anda, kemudian presentasi. Nah, bagaimana cara Anda mempresentasikan materi, mulai dari pembukaan hingga penutup. Prinsip evaluasi menggunakan acuan atau patokan kriteria individual, kemudian komponen dan tidak yang kompeten dan juga yang tidak kompeten, pengakuan kompetensi awal, RPL atau penilaian portofolio, kemudian penilaian berkelanjutan. Nah, selamat belajar, semoga sukses. Nah, sampai di sini belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat, terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.